Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang kembali rekan-rekan mahasiswa, walaupun semester lalu tidak bertemu dengan Pak Hafid ya. Semester ini kita bertemu di dua mata kuliah. Yang satu adalah workshop sistem formasi web framework, dan yang satunya yaitu yang satunya adalah perawatan perangkat lunak. Oke, rekan-rekan, hari ini adalah pekan pertama, sekaligus ini kita mulai pemanasan, sehingga kalau rekan-rekan lihat di RPS, maka pertemuan pertama ini kita isi dengan pengenalan apa sebenarnya perawatan perangkat lunak, di mana ranahnya, bagaimana posisi perawatan perangkat lunak. Di samping ada beberapa mata kuliah lain yang hadir bersamaan di semester ini ya. Itu seperti apa, kita akan pelajari bersama-sama ya. Terus kemudian disclaimer buat teman-teman ya, ini karena saya bukan admin sehingga saya tidak bisa set rekan-rekan untuk mute all ya, sehingga pastikan rekan-rekan kalau sekiranya tidak ada hal yang penting untuk disampaikan, tolong dalam kondisi mute agar menjaga kekondusifan kelas kita. Oke, tanpa banyak ini opening lagi, kita mulai dengan kuliah kita ya. Saya rasa saya tidak perlu memperkenalkan karena rekan-rekan tentu sudah tahu dengan Pak Hafid ya. Oke, kita akan mulai dengan share screen. Oke, rekan-rekan, ini adalah mata kuliah yang penting. Kenapa saya sampaikan ini penting? Karena mata kuliah ini nanti sangat diperlukan, terutama rekan-rekan yang kalau sepintas saya lihat besok akan menjadi pemimpin-pemimpin di perusahaan, menjadi seorang lead ya di grupnya atau di departemennya dan lain sebagainya. Nah, maka pemahaman terkait keseluruhan dari proses pengembangan itu menjadi hal yang mutlak kalian kuasai. Nah, hari ini kita sampai di mata kuliah dengan kode TF 140704, judulnya itu perawatan perangkat lunak. Hari ini kita akan berbicara atau kita akan berdiskusi terkait dasar perawatan perangkat lunak. Oke. Nah, ini sebelumnya Pak Hafid mohon maaf ya, karena kemarin selesai vaksin booster ya, sehingga saya tidak bisa berbicara terlalu keras. Semoga rekan-rekan memaklumi ya. Oke, pendahuluan. Nah, sebuah perangkat lunak yang disimpan atau digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama akan menimbulkan berbagai masalah apabila sering diabaikan dan tidak diperhatikan perkembangannya. Ya, jadi perangkat lunak itu seperti halnya mungkin analogi yang dekat dengan kita. Kalau rekan-rekan punya rumah yang bagus ya, yang sudah dibuat oleh rekan-rekan, kemudian rumah itu tidak dirawat, maka saya pastikan rumah itu lama-kelamaan akan rusak. Nah, sehingga perawatan atau maintenance atau perawatan itu menjadi hal yang krusial. Nah, seperti yang rekan-rekan tahu bahwa di Indonesia ini karakter orangnya adalah suka mengadakan hal yang baru tetapi sangat malas melakukan perawatan. Nah, sehingga dari mata kuliah ini saya harap nanti rekan-rekan ketika menjadi pimpinan, ketika menjadi manajer dan lain sebagainya, mampu mengimplement mata kuliah ini betul-betul di industri atau di tempat bekerja ya. Nah, kenapa cukup lama dan menimbulkan masalah? Rumah yang lama tidak ditinggali, kalau rekan-rekan muslim biasanya kalau rumah 40 hari tidak ditempati maka akan ditempati oleh makhluk lain ya. Kemudian kalau secara konstruksi ternyata rumah, kalau rekan-rekan beli rumah di perumahan kemudian tidak ditempati dalam jangka sekian tahun, maka nanti lantainya akan ambles, temboknya akan retak, lumutnya di mana-mana, plafonnya jebol dan lain sebagainya.
Hal itu muncul karena rumah itu tidak ditempati, dan otomatis kalau tidak ditempati pasti tidak dirawat. Sehingga hal yang demikian ini harus menjadi concern kita, terutama rekan-rekan yang kedepannya Pak Hafid harap tidak hanya menjadi pegawai ya, mungkin jadi owner, mungkin jadi manajer, mungkin dari GM mungkin di sebuah perusahaan, atau nanti di antara kalian ada yang menjadi dosen. Ya. Oke. Nah, permasalahan yang akan timbul dari penggunaan perangkat lunak yang cukup lama adalah, kita lihat. 1. Adanya kebutuhan baru. Sebagai contoh saat ini ada perkembangan perangkat lunak berbasis web yang sangat pesat, di mana perangkat atau aplikasi berbasis web itu tidak lagi seperti beberapa tahun yang lalu ya, tidak seperti tahun 2010, tidak seperti tahun 2009. Sekarang di dalam teknologi ya, web atau aplikasi berbasis web sudah bisa melakukan banyak hal. Mulai yang sederhana adalah crawling, kemudian mining dan lain sebagainya. Bahkan sekarang kita masuk di tren baru bahwa di dalam web itu kita harus pakai microservice ya. Kenapa demikian? Kalau dulu jumlah ya atau pengguna dari satu aplikasi web mungkin tidak semasif sekarang, karena saat ini kita dihadapkan bahwa pengguna aplikasi web itu sangat luas sekali. Nah, bertambahnya jumlah user ini pasti mendorong kita untuk melakukan improvement atau penambahan atau perubahan di dalam aplikasi yang kita kembangkan. Ya. Jadi gambaran secara sederhananya, kalau teman-teman sudah belajar dulu ya di mata kuliah untuk pengembangan, maka di dalam siklus pengembangan itu nanti ujungnya pasti ada proses perawatan atau maintenance ya. Maintenance antara lain untuk menyesuaikan hal-hal yang akhirnya berkembang. Kalau dulu di awal pengembangan aplikasi ada namanya user requirement. User requirement-nya yang digunakan acuan adalah kondisi saat itu. Misalnya katakanlah Facebook. Facebook ketika pertama kali dikembangkan atau dibuat itu penggunanya hanya sebatas penghuni kampusnya Mark Zuckerberg ya. Tetapi sekarang dewasa ini pengguna Facebook sangat luas. Bahkan Facebook terintegrasi ya dengan Instagram dan juga platform-platform lain yang sudah dibeli oleh Facebook yang sekarang kita kenal namanya adalah Meta. Maka Facebook ini ternyata sudah berkembang pesat ya, jauh pesat dibanding ketika Facebook pertama kali hadir. Ya. Nah, adapun aplikasi-aplikasi yang tidak mengikuti perubahan itu, seperti contoh Friendster, mungkin rekan-rekan belum pernah menggunakan, itu sekarang hilang. Atau Yahoo itu hilang. Atau BlackBerry dan banyak contoh yang lain. Nah, kemudian yang kedua, untuk mengurangi kompleksitas biaya waktu pemasaran. Sebagai contoh pemanfaatan bahasa yang lebih tinggi. Contoh, sekarang PHP harus kita akui banyak keterbatasan. Tetapi kalau dalam konteks membuat aplikasi di sektor pemerintahan, membuat aplikasi di areal Jawa Timur dan sekitarnya, penggunaan PHP itu masih cukup appropriate. Tetapi ketika rekan-rekan nanti masuk ke startup, ternyata banyak bahasa baru yang dipakai. Ada Golang, ada Python, dan lain sebagainya. Terus kemudian, karena dibutuhkan kecepatan dan menekan biaya dan lain sebagainya, maka akhirnya dipakailah beberapa library yang disediakan oleh bahasa lain ya. Hal ini demi untuk mengurai kompleksitas biaya dan juga waktu pemasaran. Kenapa demikian? Contoh ketika kita pakai Python, di dalamnya terdapat banyak library. Atau misalnya saudara mau melakukan pemrosesan ya menggunakan kecerdasan buatan, nanti rekan-rekan tahu ya bisa menggunakan Keras dan sejenisnya, sehingga proses pengembangan dan lain sebagainya jadi lebih singkat. Otomatis kalau pengembangannya singkat, waktu atau cost untuk pengembangannya juga akan turun. Ya, yang terlihat jelas biaya pegawainya atau SDM-nya pasti turun. Ya, yang ketiga, mengurangi cacat.
Sebagai contoh dengan cara membuat standarisasi dari pengkodean yang tidak sesuai. Saya yakin kalau kita mengembangkan aplikasi di awal-awal, itu akan fokus ke semua fiturnya bisa dieksekusi atau berjalan dengan baik ya. Biasanya kalau teman-teman melakukan pengujian black box ya. Nah, setelah semua fiturnya berjalan, maka demi untuk mempercepat proses, maka biasanya kita akan membuat standarisasi pengkodean. Nah, gaya selingkung ini nanti berbeda dengan framework yang kita pelajari di workshop SI Web Framework ya. Jadi gaya selingkung ini boleh jadi nanti membentuk framework sendiri, boleh jadi menggunakan framework yang sudah ada tetapi dengan gubahan-gubahan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri. Ya, intinya semakin pendek line code-nya, artinya aplikasi itu adalah semakin baik dan juga semakin cepat. Oke, selanjutnya evolusi dari perangkat lunak. Nah, yang pertama pembangunan ya perangkat lunak. Ini yang seperti Pak Fit sampaikan tadi. Yang termasuk dalam pembangunan perangkat lunak meliputi daur hidup perangkat lunak, yaitu permintaan atau requirement. Karena dari requirement itu kita memiliki spesifikasi, kemudian kita membuat perancangan atau desain, kemudian kita melakukan testing dan lain sebagainya sampai sebuah aplikasi itu dapat di-delivery ke pengguna atau ke end user. Nah, dalam proses pengembangan ini nanti teman-teman kita kenalkan, walaupun sebenarnya mata kuliah aslinya itu akan muncul di semester ke-6 ya. Jadi nanti di workshop Web Framework di mata kuliah sebelah kita akan kenalkan teman-teman tentang implementasi CI/CD. Kita akan menggunakan GitLab ya. Nah, itu akan mempercepat tahap yang pertama, yaitu pembangunan perangkat lunak. Oke, ini hal yang tentunya sudah rekan-rekan pahami ya. Oke, kemudian yang kedua, evolusi, ini typo ya. Evolusi yang kedua itu perawatan perangkat lunak. Nah, perawatan ini merupakan proses untuk memperpanjang waktu penggunaan sistem ya, sehingga tetap dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dengan baik ya. Jadi memang tidak ditampilkan di dalam diskursus kita. Analoginya lagi-lagi yang paling mudah adalah terkait rumah ya. Rekan-rekan yang punya rumah, nanti saya yakin rekan-rekan pasti berkeluarga, punya keluarga kecil, awalnya berdua, kemudian nanti punya anak ya, bisa satu, bisa dua, dan seterusnya. Ketika rekan-rekan membeli rumah di awal karir ya, membeli rumah yang kecil, yang appropriate buat kalian, tiba-tiba nanti kalian punya anak. Pada rumah awal yang rekan-rekan beli 2 kamar. Oke, masih bisa ya, 2 kamar. Nah, kemudian ketika anak ketiga lahir, maka rekan-rekan harus melakukan gubahan di rumahnya, sehingga nanti akan muncul kamar ketiga. Ya, kamar ketiga nanti untuk anak kedua, sehingga nanti rumah rekan-rekan yang awalnya 2 kamar menjadi 3 kamar. Hal ini terkait dengan perawatan perangkat lunak ya. Lalu Pak, kalau saya nggak melakukan perawatan, boleh jadi bisa. Misalnya 2 anaknya adalah putra atau 2 anaknya putri, atau kelaminnya sama ya. Kalau kelaminnya sama, mungkin rekan-rekan bisa tetap memiliki 2 kamar ya. 1 kamar itu diisi untuk 2 anak. Nah, tapi permasalahannya terus berkembang. Suatu saat rekan-rekan karirnya meningkat, penghasilannya bertambah. Kemudian mulai memikirkan kalau nanti dikunjungi orang tua, kalau dikunjungi saudara, dan seterusnya. Sehingga ternyata rekan-rekan harus menambah kamar. Padahal rumahnya ternyata kecil. Kalau sudah kayak gitu, nanti kita akan masuk ke segmen ketiga, yaitu migrasi. Jadi perawatan itu memaksimalkan yang ada, sampai nanti memang sudah sampai ke titik di mana pemaksimalannya itu sudah tidak bisa dilakukan. Maka kalau sudah tidak bisa, kita masuk ke segmen ketiga, yaitu migrasi perangkat lunak. Ya, contoh misalnya rekan-rekan sekarang kalau belajar di workshop web,
rekan-rekan menggunakan MySQL ya, RDBMS gratis, walaupun memang di banyak kasus itu cukup appropriate. Tetapi dalam perkembangannya mungkin ketika rekan-rekan nanti sudah di perusahaan membutuhkan database-database yang punya support yang lebih bagus. Katakanlah kalau sama-sama masih struktural bisa ke Oracle, atau ternyata database yang diperlukan adalah database yang berbasis apa? NoSQL, maka rekan-rekan nanti harus migrasi ya ke NoSQL dari yang terstruktur menjadi ke yang tidak terstruktur, atau dari rumah yang awalnya hanya diperuntukkan untuk keluarga, rekan-rekan dan juga anak jadi berubah menjadi rumah yang bisa menampung kalau ada saudara datang, ada orang tua datang menginap dan lain sebagainya. Maka kalau sudah rumahnya kecil, nggak muat, uangnya banyak, maka yang saudara lakukan pasti adalah membeli rumah lagi yang lebih proper, dan seterusnya sampai hal-hal yang menjadi keinginan dari rekan-rekan itu tercapai. Nah, kalau hal itu tidak bisa dilakukan, maka rumah yang kecil tadi ketika kedatangan orang tua ya tentu tidak bisa menampung atau tidak appropriate ya ketika dikunjungi saudara pun ya. Oke, semoga ini analogi yang cukup mudah diterima rekan-rekan. Oke. Dasar dari semua gini, kalau kita ngomong soal akademisi ya, akademisi itu tugasnya yaitu melakukan pengamatan terhadap lingkungan sekitarnya. Dari pengamatan-pengamatan yang dilakukan, kemudian seorang akademisi atau seorang ilmuwan akan membuat rumusan-rumusan. Nah, rumusan-rumusan ini nanti akan diuji jika memang terbukti bahwa dia baik atau konsisten atau persisten ya, hasilnya persisten, maka teori tersebut akan berubah menjadi hukum. Oke. Nah, sehingga pun di dalam di dalam perawatan ini juga akan ada hukum-hukum yang digunakan. Oke, sebentar. Oke. Nah, ini adalah hukum menurut Lehman ya. Mungkin rekan-rekan sudah familiar dengan nama Lehman ya. Nah, perubahan menurut Lehman ya, perangkat lunak menurut Lehman yaitu satu perubahan yang terus-menerus secara kontinu. Ya. Artinya program yang berada pada lingkungan dunia nyata harus mengalami perubahan atau program tersebut menjadi tidak berguna pada lingkungan tersebut. Sama seperti BlackBerry ketika ada ada Android, dia menolak ya, dia tetap kekeh dengan platformnya, atau Nokia yang juga kekeh dengan platformnya, maka setelah itu dia tergerus dan hilang. Yang ujung-ujungnya sekarang kita lihat BlackBerry sudah menghentikan layanannya kecuali yang berbasis Android. Kemudian Nokia juga sekarang sudah muncul dalam sistem operasi Android. Ya, jadi kita tidak boleh close mind ya, kita harus open mind melihat peluang-peluang yang muncul. Ini khusus di perangkat lunak. Ya. Dan mungkin stereotipnya sama untuk konteks yang lain. Kemudian meningkatnya kompleksitas. Seperti tadi Pak Hafid contohkan, seiring dengan perkembangannya sebuah program akan secara alami menjadi kompleks jika program itu digunakan. Yang sederhana adalah jumlah penggunanya semakin banyak. Maka kalau jumlah penggunanya makin banyak, maka sumber daya yang dikelola juga makin banyak. Baik dari sisi usernya, baik dari sisi file, dokumen, dan lain sebagainya yang diupload ke dalamnya. Sehingga ada satu pernyataan yang menyebutkan begini ya, most often overlooked risk in software engineering, as the system grow over time, it will become too complex or disjointed to understand or make work reliably. Ini menurut Pak Deus di tahun 1998. Ini hal yang tidak mungkin dihindarkan ya. Jadi rekan-rekan kalau nanti bikin sistem informasi tertentu, rumah sakit, sekolah atau apa, nanti di dalam perjalanannya perlu ada update atau pengembangan
demi untuk menyesuaikan dengan kompleksitas yang meningkat dari tahun ke tahun. Yang ketiga, aturan yang fundamental dari sebuah program evolusi, ya. Pada saat membuat suatu program, tentu rekan-rekan sudah menentukan batasan-batasannya. Ini biasanya termaktub di dalam user requirement. Kemudian dari user requirement itu kemudian aplikasinya akan dikembangkan. Nah, sehingga jelas terukur. Biasanya kita menggunakan metrik, ya, dan juga indikatornya. Jadi terukur programnya akan seperti apa. Nah, kalau rekan-rekan menguasai mata kuliah dengan baik, maka rekan-rekan sudah bisa membuat prediksi untuk 10 atau 20 tahun ke depan terkait hal-hal yang mungkin terjadi di evolusi aplikasi yang rekan-rekan kembangkan. Kemudian yang keempat, tetap dijaga stabilitas dari organisasinya. Sebagai contoh, dengan menambahkan sumber daya manusia misalnya, tetapi tidak mengubah produktivitas. Nah, hal seperti ini perlu dievaluasi, ya, apakah penambahan-penambahan yang dilakukan itu benar-benar berdampak positif atau tidak. Kemudian yang kelima yaitu tetap familiarity, ya, di mana pada saat membuat fungsi yang baru perbedaannya tidak jauh dari fungsi-fungsi yang sebelumnya. Ya, tentu ini sangat berdekatan dengan materi dulu kalau rekan-rekan dapat mata kuliah namanya interaksi manusia dan komputer. Oke, selanjutnya kita beralih dari Lehman. Sekarang kita menuju ke apa itu perawatan perangkat lunak. Seperti yang tadi Pak Afid sampaikan, ini perkenalan, ya. Nah, perkenalan ini rekan-rekan harus digiring sampai punya pemahaman apa sebenarnya perawatan perangkat lunak. Yang tadi Pak Afid sudah singgung bahwa nanti kita akan tahu nih posisi di dalam proses pengembangannya seperti apa. Oke, istilah perawatan perangkat lunak digunakan untuk menjabarkan aktivitas dari analisis sistem atau software engineering yang terjadi pada saat hasil produk perangkat lunak sudah digunakan oleh pemakai atau user. Jadi ini adalah sebuah analisis sistem, aktivitas analisis sistem yang dilakukan saat, ya, aplikasi atau produk atau aplikasi sudah digunakan oleh user. Jadi selama aplikasinya belum digunakan oleh user, maka kita belum melakukan perawatan perangkat lunak. Itu masih di dalam siklus pengembangan. Nah, yang cukup berbeda lagi, biasanya pengembangan produk perangkat lunak memerlukan waktu antara 1 sampai dengan 2 tahun. Tetapi ternyata fase perawatannya lebih panjang, yaitu menghabiskan 5 sampai dengan 10 tahun. Walaupun dalam prakteknya bisa lebih lama dari itu. Baik pengembangannya ataupun juga perawatannya. Tergantung bagaimana aplikasi rekan-rekan terus survive. Nah, kita kan tidak pernah tahu aplikasi itu akan sampai kapan. Sekarang ada IG yang terus-menerus mengikuti TikTok, ya. Dia ada Reels dan lain sebagainya. Itu dalam rangka untuk tetap resisten, tetap eksis, ya, sehingga mereka bisa terus digunakan oleh pengguna. Nah, kita nggak tahu nanti Instagram itu akan bertahan sampai kapan, ya. Nah, tetapi ini perkiraannya biasanya average di 5 sampai dengan 10 tahun. Oke. Nah, sekarang kita sedikit mengulik mengenai Software Development Life Cycle atau SDLC, ya. Oke, kalau di workshop web kita mengimplementasi CI/CD, ya. Kalau keseluruhan, ya, keseluruhan proses pengembangan itu kita sebut sebagai SDLC atau Software Development Life Cycle. Nah, pengembangan aplikasi itu selalu dimulai dari planning, rencana, ya, mau ngapain, kemudian melakukan analisis, ya, lihat kebutuhannya seperti apa, kemudian melakukan proses desain, kemudian melakukan proses implementasi,
kemudian testing, integration, dan yang terakhir yaitu maintenance. Selalu seperti itu. Nah, maka proses maintenance itu saudara bisa lihat berada di sini ya. Maintenance. Ya, perawatan. Nah, setiap perawatan, tadi kan sudah disinggung ya, perawatan itu sebenarnya adalah proses software engineering ya, atau pengembangan aplikasi setelah aplikasi tersebut diserahkan kepada pengguna. Maka nanti misalnya kita ambil contoh di Instagram, ternyata kompetitor ya, TikTok, dia cukup populer dengan video singkatnya, maka kemudian Instagram melakukan improvement, dia membuat Reels. Atau misalnya YouTube pun juga melakukan resistensi yang sama, mereka membuat YouTube Beta kalau nggak salah namanya, ya sama ya, Short, YouTube Short atau YouTube Beta. Sama, jadi mereka terus-menerus melakukan maintenance, melakukan pengembangan aplikasi demi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Nah, Pak, lalu di dalam software maintenance itu seperti apa sih luasnya? Oke, ini sedikit gambaran, tentu kita tidak bahas hari ini ya. Oke, nanti perjalanan kita akan kita mulai dari basic concept ya, mulai dari definitions and juga terminologi, kemudian ada majority of maintenance cost, the natures of maintenance, kemudian evaluations of software, need for maintenance, dan terakhir yaitu categories of maintenance. Ini basic konsepnya. Kemudian yang kedua, kita akan masuk ke apa? Maintenance process. Maintenance process yang pertama yaitu process models, yang kedua yaitu maintenance activities. Kemudian key issues in software maintenance. Yang pertama technical, yang kedua management, yang ketiga cost and estimations, yang keempat yaitu software maintenance management. Dan yang terakhir nanti kita akan pelajari mengenai techniques for maintenance. Ada yang namanya program comprehensions, ada re-engineering, ada reverse engineering, ada impact analysis. Nah, ini kalau rekan-rekan cermat, biasanya kalau skripsi teman-teman TKK itu biasa menggunakan reverse engineering. Jadi mereka menyelesaikan aplikasinya dulu, baru menulis laporannya. Jadi mereka mempelajari produk yang sudah jadi, kemudian baru ditulis. Nah, Pak Hafid harap nanti teman-teman kalau yang di TIF tidak melakukan reverse engineering, tetapi melakukan pengembangan secara terstruktur sesuai dengan siklus pengembangan aplikasi. Oke, rekan-rekan. Nah, itulah yang menjadi gambaran mata kuliah kita selama 1 semester ke depan. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh rekan-rekan bahwa belajar ini sebenarnya adalah kebutuhan rekan-rekan ya, bukan kebutuhan dari Pak Hafid ataupun juga Pak Muni. Adapun nanti yang memperoleh hasil dari pembelajaran tentu rekan-rekan sendiri ya. Sehingga baik Pak Hafid maupun Pak Muni berharap rekan-rekan tetap serius di dalam perkuliahan, walaupun sekarang kita karena Omikron ya, dan juga situasi pandemi seperti sekarang belum bisa tatap muka. Nah, tetapi sebenarnya kondisi yang demikian ini malah menjadi poin plus, utamanya teman-teman yang punya karakter introvert ya, jadi belajar itu lebih nyaman. Nah, sehingga Pak Hafid berkomitmen nih selama 7 pertemuan insya Allah kita akan rekam aktivitas pembelajaran kita. Selain satu, sebenarnya pembelajaran untuk ini nanti Pak Hafid harus mengulangi sepekan 3 kali. Nah, sehingga nanti tentu akan Pak Hafid gonta-ganti ya. Kalau sekarang Pak Hafid ketemu dengan teman-teman reguler, mungkin di pekan depan Pak Hafid akan rekaman dengan teman-teman Bondowoso. Pekan depannya Pak Hafid boleh jadi nanti rekaman dengan teman-teman internasional ya. Sehingga nanti rekan-rekan yang harus dilakukan selama sepanjang 1 semester tetap mengisi daftar hadir dan terus mengikuti YouTube dari Pak Hafid ya. Nah, adapun nanti link YouTube-nya setelah Pak Hafid upload ya. Jadi ini selesai dari OBS, nanti Pak Hafid biasanya sedikit up
sound dan dikasih sedikit tambahan ya. Itu nanti rekan-rekan bisa lihat di situ. Nah, dan diperbolehkan ya rekan-rekan nanti subscribe dan juga like ya videonya, biar videonya mudah diketahui ya, update setiap pekannya. Kira demikian. Ini karena masih perkenalan, ini tentunya belum ada dua arah ya, tetapi nanti menjelang UTS nanti Pak Hafid akan ada tugasnya presentasi. Karena sekarang kita di era pandemi, maka presentasinya nanti adalah rekan-rekan membuat video ya. Nanti rekan-rekan silakan boleh belajar menggunakan OBS ya, atau juga bisa direkam menggunakan Zoom langsung, tapi usahakan kualitasnya tinggi. Nanti filenya dikirim di Pak Hafid ya, nanti akan Pak Hafid sediakan linknya. Kemudian link tersebut nanti yang menjadi bahan penilaian dari Pak Hafid. Selain nanti rekan-rekan juga ada UTS ya, karena seperti itu. Nah, jadi kita bikin format baru ya, bahwa presentasi yang rekan-rekan lakukan langsung kita unggah di YouTube. Kemudian nanti setelah diunggah, penilaian cukup gampang. Selain nanti ada nilai dari Pak Hafid, nanti juga akan ada nilai dari view dan juga like-nya ya, seperti biasa. Jadi Pak Hafid ini ada ilmunya ya teman-teman. Yang demikian ini kalau dalam ilmu IT kita sebut sebagai gamification. Nanti rekan-rekan bisa lihat papernya ya. Termasuk yang Pak Hafid sampaikan ini juga dari paper ya. Ini rekan-rekan bisa lihat di sini. Pak Hafid tunjukkan papernya. Inilah paper, nanti rekan-rekan juga bisa mencari ya. Nah, sini ya teman-teman. Ini karyanya Pak Thomas M. Vygotsky ya. Chapter 6 yaitu software maintenance. Nanti rekan-rekan bisa mendapatkan ini. Ya. Bahasa Inggris Pak? Ya tentu ya, karena kita langsung ngambil dari ini. Nah, ini dia. Jadi diagram yang Pak Hafid sampaikan berasal dari sini. Oke, sehingga tidak ada batasan dalam belajar ya, teman-teman bisa belajar dari manapun. Terus kemudian karena sekarang menjadi generasi milenial ya, teman-teman juga harus bisa memanfaatkan teknologi untuk belajar, tidak hanya menikmati ya. Oke, semoga yang sedikit dari Pak Hafid ini cukup memberikan gambaran perkuliahan kita selama satu semester ke depan. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di pekan depan, tapi tentunya Pak Hafid nanti online-nya tidak dengan kalian ya. Pak Hafid akan online dengan kelas internasional insya Allah, sehingga rekan-rekan nanti langsung menikmati versi YouTube-nya. Oke, terus yang tidak boleh lupa terkait presensi ya, silahkan tetap presensi di e-learning ya. Kalau belum tersedia presensinya bisa disampaikan Pak Hafid, nanti Pak Hafid sampaikan ke teknisi. Oke, sekian dari saya. Kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Ini sudah zuhur, silahkan yang muslim segera sholat zuhur ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman ya.